Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini masih lanjut ya materi yang terakhir, yaitu prediksi soal pedagogik untuk guru SD, SMP, SMA. Ini untuk teman-teman yang akan tes P3K tahap kedua. Tetap semangat ya. Oh iya, ini video part 2 ya. Jadi kalau belum nonton video part 1-nya, boleh banget nonton video part 1 terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Karena ini part 2, jadi kita langsung ke soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Sebelum kita jawab, kita bahas dulu ya apa itu evaluasi formatif, sumatif, dan lain-lainnya. Jadi jenis evaluasi itu ada berdasarkan tujuan, tapi di sini saya hanya bahas tentang berdasarkan tujuan saja ya. Ada yang berdasarkan sasaran, karena ini formatif, sumatif ini kan berdasarkan tujuan. Jadi jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada beberapa. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif. Evaluasi selektif itu adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan guru. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang terakhir, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Udah jelas banget di sini pertanyaannya itu kan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini juga tes sumatif itu dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah sumatif, yang B ya. Yang B. Jawabannya yang B ya. Itu mohon maaf tanda panahnya kadang geser-geser ya. Mohon maaf banget. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, di sini dalam memilih materi pelajaran itu ada beberapa ya. Kita lihat dulu. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Jadi jawaban di sini adalah yang A ya, teman-teman. Langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam memilih materi pelajaran itu adalah aspek kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, soal nomor 8. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun.
Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. PBL, Project Based Learning, C. Konseptual, D. Inquiry, dan E. Discovery. Nah, ini udah sering banget kita bahas ya, macam-macam strategi pembelajaran, di mana kooperatif itu siswa bekerja sama dalam kelompok. Nih, saya kasih kata kuncinya ya. Kooperatif itu siswa-siswa bekerja dalam kelompok. Kalau problem solving itu siswa proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Nah, ini menuntut atau merangsang siswa untuk berpikir kritis ya, model pembelajaran seperti ini. Kemudian PBL, Project Based Learning itu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kemudian inquiry ini melakukan observasi atau eksperimen ya. Kemudian discovery learning itu siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan. Kemudian kontekstual ini mengaitkan antara materi dengan dunia nyata. Jadi untuk soal seperti ini, kasus seperti ini, yang tepat itu adalah jawabannya adalah project based learning. Karena kan mereka itu tidak fokus saat diskusi. Jadi mereka lebih baik diberi proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki nih dunia nyata. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 9. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Oke, kita bahas ya yang naturalis itu seperti apa, logis matematis seperti apa. Ini hanya 3 saja yang saya bahas, logis matematis, visual spasial, dan kecerdasan naturalis. Untuk logis matematis itu di sekolah dikembangkan melalui beberapa strategi. Misalnya yang pertama itu menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis. Kemudian yang kedua itu bisa juga dengan merencanakan suatu eksperimen, kemudian membuat analogi, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah. Nah, itu untuk logis matematis. Sedangkan untuk pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial itu ada 4. Yang pertama bisa visualisasi, menciptakan layar lebar di benak siswa, itu berandai-andai ya, misalnya ya, membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari, kemudian diminta menceritakan kembali. Kemudian penggunaan warna, kemudian metafora gambar, kemudian sketsa gagasan, itu untuk visual spasial. Kemudian untuk kecerdasan naturalis itu ada 3. Natural ya, kalau natural berarti kan berkaitan dengan alam. Nah, mereka bisa diajak untuk jalan-jalan di alam terbuka. Ini untuk membangkitkan kecerdasan naturalis mereka. Kemudian yang kedua bisa melihat keluar jendela. Itu untuk supaya mereka tidak bosan ya. Kemudian yang ketiga itu ekostudi. Ekostudi ini kepedulian. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik. Nah, misalnya seperti tadi, misalnya guru membuat aturan tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret meja. Itu kan artinya siswa
harus peduli dengan lingkungannya. Nah, berarti ini termasuk kecerdasan naturalis. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu penilaian kinerja, sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja performance atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja itu antara lain daftar cek ya, daftar cek atau checklist. Nah, berarti udah dapat kan jawabannya di atas itu yang A ya, ada daftar cek kan. Nah, daftar cek atau checklist itu ada di soal nomor A. Kemudian bisa juga menggunakan skala penilaian atau rating scale. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan ikut tes tahap kedua P3K guru. Ini untuk guru semuanya ya, guru SD, SMP, SMA. Karena ini ini pedagogiknya yang apa sih? Kalau profesional itu kan yang bidang studi ya. Nah, kalau ini yang tentang metode-metode pembelajaran ini. Jadi ini khusus. Kalau yang profesional nanti kita akan cari ya prediksi soalnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru langsung masuk di notifikasinya di channel YouTube teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.